Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak OTKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-15 pengembangan diri kelas 11 OTKP. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan langsung membahas dua bab ya untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester, yaitu tentang nafsa dan dunia pergaulan. Yang pertama adalah tentang pengertian nafsa. Apa sih nafsa itu? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik zat alami atau sintetis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi syaraf sehingga dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lainnya adalah semua jenis zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Sebenarnya nafsa itu memiliki dua sisi, yaitu sisi baik yang sangat bermanfaat dan sisi buruk bila disalahgunakan. Manfaat dari nafsa banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya penggunaan kokain sebagai anestetik atau obat bius. Lalu penyalahgunaan nafsa dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Misalnya penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan anemia dan turunnya berat badan. Selanjutnya adalah golongan narkotika, dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 itu narkotika yang biasanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, ganja. Yang kedua yaitu narkotika golongan 2, biasanya digunakan untuk pengobatan dan terapi, tetapi berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu. Selanjutnya adalah narkotika golongan 3 yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Selanjutnya adalah golongan psikotropika, dibagi menjadi 4 ya. Golongan pertama itu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, serta berpotensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya MDMA, ekstasi, LSD, dan ST. Kemudian yang kedua, golongan 2 itu digunakan untuk ilmu pengetahuan dan untuk terapi, serta berpotensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, fensiklidin, metakualon, dan ritalin. Kemudian ada golongan 3 itu biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan untuk terapi, serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Yang terakhir golongan 4 itu biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan untuk terapi, serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya diazepam, clobazam, dan nitrazepam. Selanjutnya adalah zat adiktif, yaitu zat yang lazim ditemui di masyarakat, itu biasanya terkandung pada rokok, yaitu nikotinnya, dan etanol dalam minuman beralkohol, serta pelarut lain yang mudah menguap seperti aseton, thinner, dan lain-lain. Zat adiktifnya itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan A biasanya dengan kadar etanolnya hanya 1-5%. Contohnya di bir. Kemudian golongan B itu kadar etanolnya kurang lebih 5-20%. Contohnya anggur, bukan buah anggur loh ya. Kemudian yang ketiga golongan C, itu salah ya. Golongan C kadar etanolnya 20%-55%. Contohnya adalah arak, whisky, dan vodka. Berikut adalah ciri-ciri pengguna nafsa. Biasanya orang yang pengguna nafsa itu sering mengalami perubahan suasana hati. Kemudian dia suka mengalami euforia atau rasa senang yang berlebihan. Kemudian depresi. Nah, kebalikannya ya, kalau euforia adalah
rasa senang yang berlebihan. Kalau depresi adalah rasa sedih yang terlalu berlebihan sehingga kayak dia jadi depresi, stres, lebih parah dari stres depresi itu ya. Kemudian yang keempat adalah perubahan penampilan. Biasanya dia terlihat lebih pucat seperti itu ya. Kemudian akhirnya dia juga sering sakit, kemudian mengalami gangguan kronis, dia sering berhalusinasi dan delusi, kemudian dia bertindak impulsif, kemudian dia kemampuan menikmati kesenangannya itu menurun, lalu cenderung menarik diri dari keramaian. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong penyalahgunaan nafsa. Itu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor individual, yaitu dari diri kita sendiri. Yang kedua dari faktor kemudahan mendapatkan nafsa. Yang ketiga dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan tentu saja banyak yang berpengaruh. Di antaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Berikut adalah akibat penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, rusaknya organ vital seperti jantung, paru-paru, dan ginjal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, keracunan akibat dosis yang berlebihan atau overdosis. Yang ketiga, kecanduan atau ketergantungan menyebabkan terjadinya gejala putus obat atau sakau yang ditandai dengan mual, tekanan darah meningkat, dan gangguan saluran pernapasan. Selanjutnya, terjadi perusakan dan penurunan kualitas berpikir dan daya ingat yang dilakukan oleh otak. Kemudian penularan penyakit hepatitis atau HIV akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian. Selanjutnya, gangguan psikologi seperti rasa gelisah, takut, curiga yang berlebihan, mudah panik dan tersinggung, serta halusinasi. Dan yang terakhir, pengguna narkoba cenderung masa bodoh dan tidak peduli pada norma-norma yang ada di masyarakat. Berikut adalah fase dan gejala penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus. Selanjutnya, muncul dorongan kuat untuk memakai nafsa. Lalu muncul keinginan untuk meningkatkan dosis yang sebelumnya. Lalu memastikan ketersediaan nafsa. Kemudian melakukan apapun agar dapat membeli nafsa, termasuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma. Kemudian tanggung jawab dalam bekerja itu biasanya tidak terpenuhi dan dia cenderung mengurangi aktivitas sosial karena lebih asik dengan lingkungannya sendiri. Lalu tetap menggunakan nafsa meskipun sudah tahu resikonya. Kemudian ia akan melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan nafsa, lalu melakukan aktivitas berbahaya yang merugikan orang lain. Kemudian banyak waktunya yang tersita untuk membeli, menggunakan, dan memulihkan diri dari efek nafsa. Dan yang terakhir, selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafsa karena dia memang sudah ketergantungan tingkat tinggi seperti itu. Nah, berikut adalah metode pencegahan dan penanggulangan nafsa. Ada 3. Yang pertama, primer. Itu bisa melalui pendidikan, penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, ataupun pendekatan melalui keluarga. Yang kedua adalah sekunder, yaitu berupa treatment yang meliputi 3 fase. Yang pertama, pemeriksaan fisik dan mental. Yang kedua, detoksifikasi, dan fase terakhir adalah terapi komplikasi medik. Dan yang selanjutnya adalah tersier, itu upaya untuk merehabilitasi pemakai dan dalam proses penyembuhan. Nah, setelah membahas nafsa, kita membahas bab baru, yaitu tentang dunia pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaul adalah hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Dalam bergaul, kita juga harus pandai menempatkan diri dan dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Prinsip dasar pergaulan yang sehat, yang pertama, kita harus saling menyadari bahwa semua orang itu saling membutuhkan dan selalu merasa paling benar. Selanjutnya harus
hubungan itu memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Kalau hubungan itu sudah memberikan nilai yang negatif, berarti sudah tidak sehat pergaulannya. Kemudian harus saling menghormati dan menghargai, tidak berprasangka buruk, saling memahami perbedaan, dan saling memberikan nasihat. Selanjutnya ada etika dalam pergaulan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada etika dalam berbicara. Biasanya etika dalam berbicara kita harus menatap mata lawan bicara kita. Kemudian suaranya juga harus jelas terdengar, menggunakan tata bahasa yang baik, dan bisa mengimbangi lawan bicara. Yang kedua adalah etika dalam berkenalan. Nah, biasanya etika dalam berkenalan itu ucapkan nama dengan jelas, kemudian lakukan kontak mata, jabat tangan, atau mungkin namaste ya, kalau sekarang kan lagi tidak boleh berjabat tangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah etika dalam menyapa. Nah, bila bertemu dengan segerombolan teman, itu hendaknya kita terlebih dahulu menegur atau menyapa atau memberi salam kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang terakhir adalah etika dalam berpakaian. Dalam pergaulan, penampilan seseorang itu biasanya dapat memberikan kesan yang baik saat perjumpaan pertama, itu first impression. Penampilan yang menarik itu merupakan modal untuk dapat meraih sukses dalam pergaulan. Penampilan yang menarik itu dapat dipelajari dengan cara kita harus memahami kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, kemudian memahami bahwa setiap orang itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, lalu menjauhkan diri dari rasa minder dan rendah diri, serta kita harus bersikap wajar. Orang yang bisa menerimamu apa adanya dan bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan, dia adalah orang yang patut untuk dipertahankan dalam lingkungan sekitar. Oke, baik, cukup sampai di sini Bu Dewi menjelaskan materi tentang nafsa dan dunia pergaulan. Selanjutnya, seperti biasa, kita langsung ke tugas 11, yaitu silahkan kalian membuat rangkuman yang ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian masing-masing. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP di bagian tugas 11 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke, always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day ya, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.